Berencana Brigadir Yosua berjuang meyakinkan hakim untuk meloloskan mereka dari ancaman pidana. Apa yang terbaca dari komunikasi verbal dan nonverbal para terdakwa dalam sidang pledoi hari ini? Sudah bergabung pakar mikro ekspresi Monika Kumalasari. Selamat malam Mbak Monika. Halo, selamat malam Mbak Sylvia. Baik, Mbak Monika, tadi kita sudah lihat ada kutipan pledoi dari Ricky Rizal dan Kuatmaruf. Sekarang saya ingin memperlihatkan kepada Anda untuk dianalisa apa yang disampaikan Verdi Sambo dalam pledoinya hari ini. Tempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan, perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi, semuanya tuduhan itu adalah tidak benar. Dan tuduhan tersebut telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap diri saya, sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya. Mbak Monika, apa yang terbaca dari bahasa tubuh, intonasi, suara, dan pilihan kata Verdi Sambo tadi? Ya, kalau secara verbal adalah apa yang kita dengarkan, dan karena ini semuanya dilakukan secara tertulis tidak membacakan, sehingga yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana nonverbalnya. Apakah nonverbal ini sesuai dengan apa yang disampaikan melalui verbalnya? Untuk Verdi Sambo, ya, di sini yang beberapa saya catat adalah ketika beliau mengatakan bahwa judul dari nota pembelaan ini awalnya adalah pembelaan yang sia-sia. Ya, terus kemudian beliau sendiri mengkoreksi menjadi setitik harapan dalam ruang sesak pengadilan. Kalau kita baca dari judul nota pembelaannya ini, ya, maka kita mendapatkan bahwa suasana apa yang sedang dirasakan oleh Verdi Sambo, ya, ini adalah hanya memiliki sedikit pengharapan, begitu. Nah, kemudian beliau di sini juga mengatakan, ya, bahwa sesuai di bagian akhir menyampaikan ada petikan dari ayat kitab suci yang mengatakan bahwa sekarang ini yang penting bertobat, gitu ya, relakan hatimu dan sebagainya. Nah, kalau ini saya hubungkan dengan judul yang beliau sampaikan, ini memang masih berelasi, ya. Jadi kredibel, saya mengatakan seperti ini. Ya, nah kemudian ketika beliau mengatakan tetapi ada yang tidak konsisten, ya, ketika dari seluruh nota pembelaannya ini beliau mengatakan bahwa beliau tidak menerima, gitu ya, jadi tidak mengakui adanya rencana pembunuhan tersebut. Nah, sehingga apa yang tertulis secara verbal, ya, dan secara verbal ini pula, gitu, ada kontradiksi, begitu. Dan kemudian bagaimana bahasa nonverbalnya? Dalam bahasa nonverbalnya, dalam penyampaiannya, saya tidak mendapati ada ekspresi yang mewakili apa yang disampaikan. Jadi ini semuanya hanya flat saja. Jadi kalau saya boleh beranalisa bahwa apa yang disampaikan ini, ekspresi nonverbalnya adalah sesuai dengan judul, ya, atau topik yang disampaikan oleh Verdi Sambo ini, gitu. Oke, jadi maksudnya bagaimana Mbak Monika? Apakah sebetulnya Verdi Sambo ini merasa bahwa sebetulnya apapun yang ia katakan itu akan sia-sia, tapi di sisi lain ia juga masih ada sedikit harapan bahwa hakimlah nanti yang akan betul-betul memberikan keadilan padanya? Apakah seperti itu? Jadi kalau kesimpulan subjektif saya adalah Verdi Sambo sudah menerima konsekuensinya.
ya. Tetapi ini kan namanya nota pembelaan. Ada beberapa hal yang memang harus dipertahankan. Dan ini juga apakah kalau secara pribadi, kalau kita lihat dari bagaimana ekspresi nonverbal dari Verdi Sambo, ini sudah menerima. Tetapi ya ada sanggahan-sanggahan yang dilakukan. Jadi tidak konsisten antara nonverbal dengan verbalnya untuk tidak menerima hal ini. Begitu. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan terdakwa yang lain seperti Kuat Ma'ruf misalnya? Hari ini dalam pledoinya Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia bodoh karena bisa dimanfaatkan oleh penyidik mengikuti sebagian BAP dari Richard Eliezer. Dengan suara yang lantang, apakah itu menunjukkan bahwa Kuat Ma'ruf ini sebetulnya marah atau betul-betul ia merasa bodoh dibodohi orang atau bagaimana Mbak Monika? Ya, bahasa nonverbal akan terasa oleh publik. Bagaimana ini bisa dirasakan oleh publik, ya? Nah, kalau saya membandingkan antara Kuat Ma'ruf dengan Ricky Rizal, ya, masyarakat cenderung lebih merasa santai dengan Kuat Ma'ruf karena dengan kepolosan-kepolosannya. Nah, salah satu ingredient dari kejujuran adalah kepolosan tersebut, spontanitas dan sebagainya. Ya, nah kalau dalam pembacaan pledoi untuk si Kuat Ma'ruf ini sendiri, ketika mengatakan bodoh dan sebagainya, ya ini memang mencetuskan apa yang dirasakan. Jadi bukan sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan atensi dari publik. Nah, dari keseluruhannya saya melihat bahwa Kuat Ma'ruf ini menyampaikan betapa baiknya Yosua telah membantu ketika dia tidak bekerja bersama dengan Verdi Sambo, kemudian menolong, membantu ikut membayarkan uang sekolah anaknya dan sebagainya, begitu ya. Jadi kalau saya melihat bahwa Kuat Ma'ruf ini lebih dalam menyampaikan nota pembelaannya juga menyampaikan hal-hal yang baik pada diri almarhum ya. Nah, sementara pada Ricky Rizal kita pengen melihat apakah tangisannya ini genuine atau tidak begitu ya. Nah, kalau kita ikuti sebetulnya sudah diberikan space oleh hakim ya pada saat sidang yang terdahulu di mana majelis hakim menyampaikan hal-hal yang berkenaan untuk mengungkit rasa emosi, rasa bersalahnya dengan mengatakan bahwa apakah Anda tidak kasihan dengan anak-anak, dengan istri dan sebagainya. Nah, ini cara hakim memang sudah benar untuk menggiring kepada rasa bersalah dan kemudian mengakui begitu ya. Ya, nah, tetapi itu tidak dilakukan pada saat yang lalu di mana itu sudah ditunggu oleh majelis hakim dengan pertanyaan dengan catalytic question tersebut ya. Tetapi baru muncul sekarang. Nah, ketika munculnya baru sekarang kita pengen melihat apakah tangisannya ini adalah merupakan ekspresi dari kesedihan yang genuine ya. Nah, kalau saya melihat arah dari keluarnya air mata Mbak Sylvia ya. Nah, ini kemudian tersedia tisu dan sebagainya dan yang diusap ini adalah bagian tengah air mata, bagian tengah dari mata, pelupuk mata. Saya mengatakan di pelupuk mata ya. Di beberapa jurnal yang saya baca adalah di bagian tersebut bisa dikatakan mencirikan ya kesedihan yang memang mendalam ya. Jadi kalau saya boleh menyampaikan apakah tangisan tersebut adalah tangisan yang genuine terhadap konteks yang disampaikan? Iya. Baik. Oke, kalau begitu jadi kita akan lihat ya nanti Mbak Monika apakah komunikasi verbal dan juga non-verbal dari para terdakwa ini sedikit banyak bisa mempengaruhi hakim dalam membuat keputusannya vonisnya nanti. Terima kasih Mbak Monika telah bergabung bersama kami dengan analisanya.